Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali bersama saya Nitri Suliana Jingi, mahasiswi semester 4. Senang sekali bisa menyapa saudara-saudari dalam serapan rohani Sekolah Tinggi Teologi Paulus Jakarta. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, rasa takut sering menjadi kendala dalam kehidupan kita. Misalnya takut kegelapan, takut tidak lulus ujian, takut ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, dan masih banyak rasa takut lainnya. Tak terlepas dari kehidupan orang percaya, kita masih seringkali diliputi oleh rasa takut. Takut menderita karena mengabarkan Injil keselamatan, takut jikalau dibunuh saat mengabarkan Injil, dan sebagainya. Nah, seseorang yang takut akan merasa dilema dalam melakukan segala sesuatu dan butuh pertimbangan matang. Apakah ini semua akan rugi atau tidak? Namun, sebagai orang percaya, kita tidak boleh saja merasa takut, namun tidak boleh larut dalam keadaan takut itu. Sebagai orang percaya, hendaknya kita berani untuk bangkit dan melawan rasa takut. Maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan secara bersama-sama adalah melawan rasa takut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimanakah agar kita dapat melawan rasa takut itu? Kebenaran yang pertama, percaya pada kekuatan Allah. Mari kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, mengapa kita harus percaya pada kekuatan Allah untuk melawan rasa takut? Karena kita telah diberikan oleh Allah roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian, kasih dan ketertiban. Bukan roh ketakutan yang membuat kita takut. Namun pada kenyataannya kita masih memiliki rasa takut dan kurang percaya pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita hanya mau dikuasai rasa takut itu. Tetapi, mari kita percaya pada kekuatan Allah dalam hidup kita, sehingga kita memiliki keberanian dalam melakukan segala hal. Kebenaran yang kedua dalam melawan rasa takut, yaitu hidup dalam kasih. Mari kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita telah tahu sendiri bahwa Allah adalah kasih. Maka kita pun harus hidup dalam kasih. Kita dapat dikatakan sempurna jika kita berani melawan rasa takut untuk hidup dalam kasih. Orang percaya kadang kurang memahami konsep kasih karena masih ada sekat ketakutan yang mendalam untuk meluaskan kapasitas kasih dalam hidup. Padahal jika kita hidup dalam kasih, maka kasih itu akan menerobos setiap rasa takut dan menjadikan kita sebagai pemenang yang utuh dalam meraih kasih Allah yang sempurna itu. Dalam kasih tidak ada rasa takut, dalam kasih tidak ada rasa benci dan hukuman, tetapi orang yang hidup dalam ketakutan itu hanya akan mendatangkan malapetaka serta hukuman dalam kehidupannya. Mari kita tegakkan konsep kasih dari Allah yang sempurna itu, sehingga kita dapat dimenangkan dari rasa ketakutan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Lawanlah rasa takut itu, karena Tuhan selalu ada untuk kita semua yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk percaya padanya, karena yang selalu Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah pasti yang terbaik. Jadi buat apa kita masih hidup dalam ketakutan? Bukankah kita sudah diberikan kuasa roh keberanian itu? Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Amin.